Bikin nangis, wasiat Ruben Onsu ke Sarwendah, titipkan hal penting jika Tuhan memanggilnya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Sarwendah pasrah dapat wasiat dari suami, Ruben Onsu titipkan hal penting, jika Tuhan udah punya mau. Sarwendah harus pasrah menerima kenyataan terkait kondisi Ruben Onsu, suaminya. Diketahui, Ruben Onsu memiliki bintik-bintik di otak, yang membuatnya kekurangan darah. Ruben Onsu pun berulang kali dilarikan ke rumah sakit. Namun, Ruben Onsu tampaknya siap dengan segala hal yang terjadi. Ayah Betran Peto itu bahkan sudah menyiapkan wasiat. Kakak Jody Onsu itu pun memberi titipan penting kepada Sarwendah. Hal itu disampaikan Ruben Onsu saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Melanie Ricardo awal Juni 2022 lalu. Terkuak Ruben Onsu sudah mempersiapkan diri jika meninggal dunia. Ruben Onsu bahkan mengatakan ia telah menulis surat wasiat untuk istrinya Sarwendah dan anak-anaknya. Surat wasiat itu dititipkannya kepada Sarwendah. Jadi, kalau gue ada apa-apa bini gue udah tahu, anak gue mesti gimana. Jadi, udah banyak pesan-pesan yang gue sampaikan, ini ya, ujar Ruben Onsu kepada Melanie Ricardo. Ruben Onsu juga belak-belakan beber soal harta warisan. Ruben Onsu telah mempersiapkan warisan untuk keluarganya. Ruben Onsu mengungkapkan perusahaan yang ia kelola nantinya akan diwariskan untuk ketiga anaknya kelak, Betran Peto, Thalia, dan Tania. Karena perusahaan yang gue bikin, yang gue kelola, gue berharap mereka yang akan menjadi penerusnya. Bersama uncelenya, terangnya. Gua sudah mempersiapkan itu semua, jika Tuhan udah punya mau kita gak bisa menghalanginya, sambungnya. Selain itu, Ruben Onsu juga sudah memikirkan soal foto terakhir. Yang dimaksudnya sebagai foto terakhir adalah kebiasaan Ruben Onsu memposting foto sebelum naik pesawat. Ternyata Ruben Onsu punya alasannya sendiri mengapa ia kerap memposting foto sebelum terbang ke Instagram. Gue udah prepare. Gue orang yang traveling mail. Gue, kalau mau pergi keluar kota atau negeri, pasti gue foto. Jadi, kalau ada apa-apa, amit-amit misalnya ada apa dengan pesawat, ada apa-apa dengan ini minimal orang tahu gue pakai apa, kata Ruben Onsu lagi. Ruben Onsu mengatakan, ia punya cita-cita besar untuk anaknya. Gue selalu punya cita-cita anak gue tuh harus lebih pintar, ungkapnya. Sebab, Ruben Onsu ingin anaknya kelak bisa melanjutkan perusahaan yang telah ia bangun. Sebagaimana diketahui, kini Ruben Onsu membuka bisnis dari berbagai lini, yakni bisnis makanan atau food beverage, media digital, hingga fashion. Oleh karena itu, kini jika Betran Peto ingin ikut dengannya saat akan meeting maka Ruben selalu mengajaknya. Karena bisnis yang gue kelola saat ini gue berharap mereka yang akan menjadi penerusnya bersama uncelenya, tutur Ruben Onsu. Sementara itu, baru-baru ini Sarwendah dan sang anak, Betran Peto tak kuasa menahan tangis melihat Ruben Onsu sempat dirawat di rumah sakit. Tangis keduanya pecah saat sedang melakukan panggilan video yang terlihat dari video terbaru di channel YouTube The Onsu Family. Dalam panggilan video tersebut, Ruben Onsu tampak berbaring di ranjang rumah sakit dengan menggunakan selang oksigen di hidungnya. Dalam tayangan vlog The Onsu Family, Betran atau akrab disapa Onyo itu terlihat menangis terseduh-seduh saat melakukan video call dengan Ruben dan Sarwendah. Ruben pun mencoba menenangkan sang putra dan menyuruhnya untuk tidak menangis. Udah hei jangan boleh nangis kayak gitu semangat dong, kata Ruben Onsu kepada Betran Peto. Rupanya, dalam panggilan video Betran Peto ingin menemui dan menengok keadaan ayahnya di rumah sakit. Namun, Ruben Onsu menyampaikan untuk tidak perlu ke rumah sakit karena banyak virus. Tetapi, Betran Peto nekat datang ke rumah sakit untuk menemani Ruben Onsu. Akhirnya, Betran Peto sampai di rumah sakit untuk menemani Ruben Onsu menjalani perawatan. Saat datang di rumah sakit, Betran Peto pun terus menangis terisak hingga Ruben Onsu menenangkannya. Hingga kini, belum diketahui apa yang membuat Ruben Onsu kembali dilarikan ke rumah sakit. Tetapi, dalam unggahan terbaru sang istri, Sarwendah, di Instagram Sarwendah 29, Ruben Onsu terlihat sudah keluar dari rumah sakit. Sementara itu, keganjilan penyakit Ruben Onsu bikin dokter heran, suami Sarwendah sempat alami keanehan, kritis. Ruben Onsu yang kini tengah menderita karena penyakitnya kerap dikaitkan dengan teror mistis. Apalagi ada beberapa keganjilan yang justru dirasakan suami Sarwendah tersebut yang menurutnya di luar nalar.
Oleh karena itu penyakit yang sedang diderita Ruben Onsu tersebut juga masih menjadi sebuah misteri. Sebelumnya pihak dokter sempat memvonis Ruben Onsu menderita penyakit parah di bagian otaknya. Ternyata Ruben sempat alami hal ganjil dan janggal. Hal itu sempat diungkapkan Ruben Onsu kepada ahli spiritual, Om Hao. Ayah Betran Peto ini atau Ruben dengar benda jatuh berkali-kali dari atap rumahnya. Benda tersebut ternyata adalah batu yang tak tahu berasal dari mana. Kemarin-kemarin di luar logika. Tapi ini bentuknya ada barangnya, ada batu, ungkap Ruben Onsu. Tak hanya itu, saat buang air kecil di tengah malam, Ruben Onsu sempat mengeluarkan darah hingga 2 kali. Ruben Onsu saat masih kurus beberapa tahun lalu, saat ini suami Sarwendah sudah tidak penasaran lagi dengan penyakitnya. Akhirnya Ruben tahu apa penyebab dirinya kerap dilarikan ke rumah sakit. Mengenai hal tersebut, seorang ahli firasat Wirang Birawa pun buka suara. Ia menyebut sakitnya Ruben Onsu kali ini tidak ada kaitannya dengan teror mistis. Kalau berhubungan dengan non-medis, tidak ada hubungannya, ungkap Wirang Birawa. Meski begitu, saat mencoba menerawang, Wirang Birawa mengaku tidak mampu mengucapkannya. Aku berat ngomongnya, karena enggak sanggup mengingat dia tuh baik banget. Aku enggak mau dia kepikiran gara-gara aku bacain terlalu detail, beber Wirang Birawa. Diakui Wirang Birawa, ia memang merasakan firasat tak baik soal kondisi Ruben Onsu. Takut aja, firasat itu enggak baik buat kedepannya. Paling hanya bisa menguatkan saja, ucap Wirang Birawa. Maka dari itu, sebagai seorang teman, Wirang Birawa mengaku akan selalu mendoakan kesehatan Ruben Onsu. Kita doakan saja yang terbaik, tutupnya. Tak hanya itu, keganjilan Ruben dirasakan di hal medis. Selama sakitnya, Ruben Onsu sampai harus menerima 7 kantong transfusi darah. Ditambah lagi kadar hemoglobin, Hamengkubuwono, suami Sarwendah ini pun sangat turun drastis, yakni mencapai 4 gdl. Sedangkan normalnya, untuk laki-laki dewasa, kadar Hamengkubuwono normal berkisar di angka 14-18 gdl. Tentu saja, menurut seorang dokter, kondisi Ruben Onsu yang sangat jauh di bawah normal ini sangat berbahaya. Maka dari itu, otak Ruben Onsu pun terserang penyakit. Jika penyakit ini dibiarkan, dokter mengatakan hal tersebut juga bisa mengancam kematian. Karena di bawah 8, berarti harus dapat transfusi darah dari orang lain, enggak bisa enggak. Kebayang kalau tubuh kita enggak bisa dapat oksigen, itu bahaya. Bagian-bagian tubuh sel bisa sampai keganggu otaknya. Dan akhirnya bisa meninggal, ungkap Dr. Gia Pratama, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Intens Investigasi. Dokter menyebut kondisi Ruben Onsu ini cukup kritis. Penjelasan dokter ini pun membuat ayah 3 anak itu pun kaget. Karena menurut suami Sarwendah, ia merasa baik-baik saja bahkan masih aktif bekerja. Sontak ucapan Ruben Onsu ini pun membuat dokter heran. Emang sakit, karena Hamengkubuwononya cuma 4. Kata dokter, kok lu masih bisa berdiri? Kata gue kan masih jorok-jorokan di acara TV. Masih canda-canda. Waktu itu lagi sama Denny Cagur dan Empok Alpa. Bintang tamunya Indra Bruggman. Jadi gue nggak ada rasa sakit. Dinyatakan kritis itu pas siang hari, lagi meeting, tutur Ruben Onsu. Baca juga, kondisi Ruben Onsu setelah terima transfusi 7 kantong darah, suami Sarwendah ungkap satu kecurigaan. Seorang dokter yang juga menangani Ruben Onsu ikut memberikan penjelasan. Terjadinya kumpulan darah yang tidak pada tempatnya ini biasanya menimbulkan berbagai penyakit. Tergantung darahnya itu apakah ada di atas atau di luar selaput otak. Ada di bawah selaput otak atau di parenkim otak tersebut, ujar Dr. Daniel Lienata. Lebih lanjut sang dokter juga menambahkan bahwa perbedaan lokasi kumpulan darah itulah yang menentukan gejala pada penderita. Nah, jadi perbedaan lokasi perdarahan ini akan memperlihatkan suatu gejala-gejala yang berbeda-beda, sambungnya lagi.